Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الخليفة أجمل وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لم يزل بأدبه متأدبا وعلى آله وأصحابه الأخيار النجباء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله وأطيعوا الله لعلكم تفلحون. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى حيث قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum tonggak sejarah pemuliaan terhadap nilai-nilai peradaban manusia yang disignifikan dari satu kurun masa jahiliyah ke kurun masa dalam tataran ajaran kalimat tauhid yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid yang telah merubah wajah masa jahiliyah ke dalam syiar Islam dimulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlak yang mulia. Jauh sebelum Allah mengangkat seorang hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul, terlebih dahulu pribadi beliau ditempa, diasuh, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya. Sebagaimana sabda beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung dan mulia. Kemudian setelah itu barulah beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Ma'asyiral muslimin al-hadirin al-jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia dari era kebodohan, era jahiliyah menuju era tauhid yang mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Di dalam sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu hal yang sangat menonjol yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, sopan, santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas dan berwibawa, disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah
Beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia yang pada masa itu sedang tenggelam di dalam lumpur kebodohan, kerusakan moral dan akhlak merajalela, manusia sudah tidak saling menghormati dan sudah tidak saling memperhatikan etika dan susila. Kezaliman dan keserakahan tumbuh subur di mana-mana. Kemungkaran dan kemaksiatan telah menjadi primadona. Di suasana kurun yang begitu kritis dan genting tersebut, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ajaran Islam guna merubah kultur dan peradaban manusia yang telah sedemikian rusaknya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah taala. Selama hampir 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan ajaran Islam dengan berbagai rintangan dan hambatan, suka dan duka, yang pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau mampu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangan dan keberhasilan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena pedang ataupun laskar yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam sejarah pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu ataupun sekarang, banyak sudah yang menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi mereka perhatikan dan tidak lagi dijadikan dasar kepemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila sudah tidak lagi memperhatikan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila di dalam masyarakatnya dan kepemimpinannya. Moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah barometer interaksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa sudah bobrok, maka tunggulah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Terlebih khusus di dalam euforia modernisasi dan globalisasi, masyarakat dan bangsa kita perlu mewaspadai dan berhati-hati karena modernisasi dan globalisasi tanpa didasari dengan akidah tauhid dan tanpa didasari dengan pemahaman terhadap nilai-nilai syariat ajaran Islam yang benar dan kuat akan dapat membawa kita kepada kesesatan, bahkan kepada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Sebab euforia modernisasi dan globalisasi telah menyusup ke dalam tatanan sosial budaya kita, politik kita, ekonomi kita dan sebagainya, yang itu merupakan bom waktu yang pada suatu saat akan menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang sekarang yang sangat labil dan mudah disusupi oleh suatu gerakan modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri, yang pada akhirnya pun juga yang terlebih tragis lagi, nilai-nilai Islam akan hilang, bahkan naudzubillah Islam dapat lenyap dari bumi pertiwi ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, kini kita bangsa Indonesia sedang banyak membangun di dalam segala aspek kehidupan dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk ikut serta mensukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi saja, di bidang politik saja ataupun bidang fisik lainnya. Yang paling terpenting, pembangunan juga harus berada di bidang moral, spiritual, membangun masyarakat kita yang mempunyai perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan hanya menyangkut diri masyarakat kita saja, tetapi membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin-pemimpin bangsa di negeri ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang baik yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita. Karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menjalani proses kehidupan dan penghidupan kita secara bermasyarakat dan bernegara yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu dapat terwujudkan bila kita semua tanpa terkecuali berkonsekuen mengamalkan, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, semua syariat-syariat, nilai-nilai ajaran Islam. Bukankah segala perintah-perintah ibadah di dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling terbaik akhlak dan budi pekertinya. Hadirin rahimakumullah. Contoh budi pekerti yang baik yang disusun di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah solat. Solat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam, selain adalah suatu pengabdian kita kepada Allah, juga mengandung pendidikan, pengajaran dan peningkatan akhlak. Solat sebagai tiang agama mendidik seseorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik dan mengajarkan ketabahan serta kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan juga menghindarkan diri dari perbuatan kejahatan dan kemungkaran. Solat bukan hanya sekedar memenuhi rukun-rukunnya saja, tetapi solat mempunyai pengertian yang sangat dalam tentang hakikat solat yang dikerjakan dengan jiwa yang khusyuk, serta menyadari bahawa solat itu bertujuan untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Kemudian puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter seseorang menjadi sabar, tabah dan jujur, bahkan dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu, suatu pendidikan akhlak dan moral yang tiada taranya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, godaan-godaan hidup yang sering membuat seseorang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkannya, bahkan malah terkadang mereka lupa dengan dirinya sendiri, saking kuatnya cobaan dan godaan-godaan yang datang tersebut. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang benar dan berkonsekuen menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, insyaAllah semua godaan-godaan yang menyesatkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seseorang yang paling menyolok adalah aspek kesabaran, kekuatan tekad dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud takwa. Kemudian zakat, rukun Islam yang keempat, bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat ataupun sedekah, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang kepada sesama yang tidak punya apa-apa, menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial kepada saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat ataupun sedekah ataupun infak, diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Maka dengan ibadah zakat, bagi seorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah menghilangkan sifat tamak, kikir dan egois di mata manusia sekitarnya. Dan balasan untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah rasa gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda, karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat, serta akan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Sedangkan bagi yang mustahak, bagi orang yang menerima zakat, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahawa ajaran Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebersamaan untuk saling kasih sayang, saling tolong-menolong, dan ini merupakan bukti ukhuwah Islamiyah yang nyata di dalam meringankan beban saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita. Dan semoga Allah taala memberikan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang baik yang bisa membimbing kita dan menuntun kita ke dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam,
والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم